Tadi malam, pasti Sarah yang berbicara dengan Mas. Amar ditelepon. Baiklah, Mas. Aku akan terus menutupi jati diriku yang sebenarnya sampai suatu hari nanti kamu menginginkan diriku tanpa ada paksaan, Mas. Ucap batin Aisyah. Dia. Ponsel Aisyah bergetar di balik saku gamis syarinya. Kemudian Aisyah merogoh ponselnya, lalu dilihatnya siapa yang menghubungi dirinya. Halo? Halo, Bu. Aisyah, maaf mengganggu. Semua sudah beres sesuai perintah dari Ibu Aisyah. Oke, baiklah, terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Tat. Aisyah kemudian mengakhiri panggilan di ponselnya. Karena dia mendengar suara langkah kaki mendekat ke arah tempatnya duduk. Siapa yang menelpon? Heran, dari pagi terus saja kamu teleponan. Memangnya sama siapa kamu teleponan? Tanya Retno. Bukan siapa-siapa, Bu. Itu tadi cuma salah sambung. Ujar Aisyah beranjak dari duduknya dan mempersiapkan kursi untuk Bu Retno duduk. Sarah kemana, Bu? Apakah Sarah sudah pulang? Enak saja pulang. Sarah itu kalau kesini tidak pernah sebentar. Dia suka berlama-lama ngobrol dengan ibu di rumah. Lalu di mana Sarah? Justru ibu kesini mau minta tolong sama kamu. Tolong buatkan Sarah orange juice. Kasihan dia lagi berenang, dia pasti kehausan. Berenang di sini? Di rumah ini? Ujar Aisyah. Kedua matanya terbelalak mendengar perkataan ibu mertuanya. Tidak usah kaget seperti itu. Sarah sudah biasa berenang di sini. Tapi, Bu. Ujar Aisyah. Tidak ada tapi-tapi. Cepat buatkan orange juice untuk Sarah. Antarkan ke kolam renang. Uya, jangan lupa bawa semua makanan ke kolam renang. Ibu mau menemani Sarah dulu. Jelas, Bu. Retno kembali untuk menemui Sarah di kolam renang. Bagaimana mungkin Sarah diperbolehkan berenang di rumah ini? Aisyah mengelus dada dan terduduk merasa tidak percaya dan tidak menyangka Bu Retno mengizinkan Sarah untuk berenang di rumah ini. Aisyah, mana minumannya? Terdengar suara teriakan sang ibu mertua meminta pesanan orange juice-nya. Iya, Bu. Tunggu sebentar. Semoga saja, Mas Amar tidak melihat Sarah di rumah ini. Gumam Aisyah bergegas berjalan ke dapur untuk menyiapkan orange juice untuk Sarah. Di kolam renang area belakang rumah Amar terlihat Bu Retno sedang duduk dengan pandangan tertuju pada ponselnya. Sementara itu, Sarah terlihat sangat ahli sekali dalam berenang. Sarah tidak sedang menggunakan hijab. Pakaian renangnya pun terlihat sangat pas dengan lekuk tubuhnya. Bu, ini minumannya. Ujar Aisyah menyodorkan minuman kepada Bu Retno yang tidak peduli akan kehadiran Aisyah di hadapannya. Bu. Aisyah mengulang ucapannya. Taruh saja di meja. Ketus Bu Retno. Aisyah. Terdengar suara Sarah berada di belakang tubuh Aisyah. Iya. Aisyah menoleh ke arah sumber suara. Nampak Sarah sedang berjalan menuju ke arah dirinya. Tubuhnya yang putih mulus terlihat basah. Astagfirullah. Gumam Aisyah, matanya terbelalak ketika melihat tubuh Sarah terbuka tanpa menggunakan hijab seperti pertama kali tadi Sarah datang. Hei, ada apa MBA? Seperti melihat hantu saja. Ini minuman untuk aku kan? Tanya Sarah seraya meraih orange juice yang masih berada di tangan Aisyah. Iya, ini silahkan. Maaf, ada baiknya kamu tidak berenang di rumah ini. Setidaknya pakailah pakaian yang tertutup. Ujar Aisyah. Hihihi, ada-ada saja MBA. Aisyah ini, mana ada pakaian renang yang tertutup? Ujar Sarah meledek Aisyah. Sarah kemudian duduk di kursi samping Bu Retno. Iya, ada-ada saja kamu ini. Aku mau tanya sejak kapan ada pakaian renang yang tertutup? Ledek Bu Retno. Bu Retno dan Sarah tertawa mendengar perkataan Aisyah dan meledek Aisyah. Maaf, Bu. Setahu saya, ada pakaian renang khusus untuk wanita berhijab. Jikapun tidak berenang saja di kolam pribadi itu, akan lebih baik. Ujar Aisyah. Sudahlah, hal seperti ini saja dibahas. Lagi pula MBA,
Kita bertiga itu sama-sama perempuan, gak ada Amar juga di sini. Ucap Sarah. Tapi Sarah, satu lagi, jika takut aku dilihat Amar. Tenang saja MBA. Amar tidak akan pulang pada jam-jam seperti ini, Jetty MBA. Tidak perlu takut jika Amar akan melihat saya seperti ini MBA. Jelas Sarah seolah-olah mengetahui semua jadwal Amar. Aisyah, kamu itu orang baru di rumah ini Aisyah. Beda dengan Sarah. Sarah sudah 2 tahun berpacaran dengan Amar. Jetty biarkan saja Sarah melakukan hal-hal yang disukainya di rumah ini. Ujar Bu Retno membelah Sarah. Oh iya makasih ya MBA. Atas orange juice-nya pas manisnya dengan lidahku. Ujar Sarah. Iya Sarah. Sama-sama. Baiklah jika begitu saya permisi dulu. Aisyah kemudian pergi meninggalkan mereka berdua di kolam renang. Aisyah tunggu. Jangan lupa siapkan makanan untuk makan malam kami. Sarah akan malam di sini. Ujar Bu Retno. Aisyah menoleh ke arah Bu Retno, dilihatnya Sarah tersenyum sinis terhadap dirinya. Namun hal itu tidak membuat Aisyah berkecil hati. Aisyah tetap patuh kepada perintah sang ibu mertua dan mengiyakan segala perintah ibu mertuanya. Setelah itu Aisyah pergi meninggalkan keduanya di kolam renang. Aisyah pergi ke kamarnya untuk melakukan ibadahnya yang tadi sempat tertunda karena melayani Sarah dan ibu mertuanya. Aisyah masuk ke dalam kamarnya. Aisyah juga membongkar koper yang berisi pakaiannya yang kemarin belum sempat ia bongkar. Diambilnya piyama handuknya untuk ia mandi dan membersihkan tubuhnya. Aisyah masuk ke kamar mandi dan mulai menyalakan shower untuk ia membersihkan tubuhnya. Terlihat rambutnya yang ikal bergelombang dibiarkan terurai begitu saja menutupi area belakang Aisyah. Kulitnya yang putih mulus nampak licin terkena kucuran air shower. Wajahnya yang mulus, matanya yang indah, hidungnya yang mancung terlihat begitu sempurna. Sungguh Tuhan menganugerahkan tubuh yang indah dan wajah yang cantik bak. Bidadari untuk Aisyah. Namun itu tidak ingin diketahui oleh suami atau siapapun karena Aisyah sudah berjanji akan membuka semua ini. Jika suaminya telah benar-benar menginginkannya karena jatuh cinta terhadapnya. Bukan karena paksaan atau apapun. Setelah selesai dengan rutinitas mandinya, Aisyah keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk sebatas paha saja. Yang tentu saja menampilkan sepasang kaki yang jenjang dan mulus terawat. Rambutnya yang basah dia biarkan terurai begitu saja membasahi punggungnya. Astaga, itu sungguh Aisyah. Gumam Sarah yang memang saat itu tidak sengaja melewati kamar Amar dan melihat pintu kamar Amar sedikit terbuka. Karena penasaran, Sarah kemudian perlahan mendorong pintu kamar tersebut dan kebetulan Aisyah baru saja keluar dari kamar mandi tanpa menggunakan pakaian syari. Mata Sarah dibuat terbelalak melihat pemandangan tersebut. Hatinya sungguh dibuat iri dan dengki terhadap Aisyah. Ternyata Aisyah sungguh jauh lebih cantik dari dirinya. Perlahan Sarah mundur dan menjauh dari kamar tersebut sebelum Aisyah menyadari kehadiran Sarah di balik pintu kamarnya. Aduh, Sarah, kamu ini kenapa sih? Tanya Bu Retno yang tidak sengaja berpapasan dengan Sarah yang terlihat sangat terburu-buru. Tidak ada apa-apa, Mami. Aku mau langsung pulang ya. Maafkan aku. Tadi Mami aku menelepon. Aku harus segera pulang. Ujar Sarah mencium pipi Bu Retno. Kenapa buru-buru sekali sih? Tadi katanya mau ada peluk Aisyah. Di mana Aisyahnya? Apa Aisyah mengatakan hal buruk sama kamu, Sarah? Tanya Bu Retno. Tidak Bu, aku tidak menemui Asia. Biar nanti saja aku menghubungi Aisyah. Aku permisi dulu, aku mau pulang. Ujar Sarah yang kemudian berlari kecil menuju keluar rumah. Ada apa dengan Sarah? Pasti Aisyah telah mengatakan sesuatu yang akhirnya membuat Sarah marah dan pergi. Aku harus tanyakan ini sama Aisyah. Gumam Bu Retno yang kemudian berjalan menuju kamar Amar. Ada raut wajah kesal di hati Retno yang mengira Aisyah lah yang membuat Sarah tiba-tiba saja pergi meninggalkan rumahnya. Melihat pintu kamar sedikit terbuka Bu Retno memutuskan untuk langsung masuk ke kamar Aisyah, namun kekesalannya sirna saat Retno melihat Aisyah. Bersambung. Hai, tinggalkan jejak saran atau komentar ya guys. Agar otornya semangat, terima kasih.
Bab kelima. Melihat pintu kamar sedikit terbuka,